Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi di matematika, yaitu tentang anti turunan. Ya, sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ketika kita dalam belajar ini, kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anti turunan di sini adalah kelanjutan dari materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang turunan pastinya ya. Menurut definisinya, kalau di sini saya tulis dengan definisi 1.1, f adalah suatu anti turunan dari f kecil pada suatu interval i jika dx dari fx dari f besar tadi ya sama dengan fx, yaitu f kecil pada interval i, yaitu jika turunan dari f sama dengan f kecil untuk setiap x pada interval i. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah saya coba dulu. Ya, f di sini yang f besar ini adalah sebagai fungsi awalnya. Kemudian kalau f ini diturunkan, itu biasanya kan salah satunya kita bisa menggunakan simbol aksen. Nah, ini ketika f diturunkan maka akan menghasilkan f kecil, sehingga f yang dilambangkan dengan huruf kecil ini adalah hasil dari turunan fungsi yang di sini disimbolkan dengan f besar. Jadi fungsi awal itu adalah f besar, kemudian diturunkan di sini menggunakan simbol f aksen menjadi f kecil x atau fx gitu ya. Ya, contohnya adalah tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Ya, di sini intervalnya tak hingga karena memang tidak ditentukan pada interval berapa, tapi fungsi ini bisa atau bisa dimasukkan dengan satu interval tertentu. Kalau ini intervalnya dari tak hingga ke tak hingga gitu ya, dari negatif tak hingga ke tak hingga. Tentukan anti turunannya, sehingga ketika soalnya seperti ini kita mencari fx-nya atau fungsi asalnya. Yang diketahui di sini adalah f kecil, berarti ini adalah hasil dari turunannya, hasil dari turunan fungsi f besar. Nah, itu diketahui adalah 4x pangkat 3. Nah, f aksen ini adalah dari sini ya, karena f kecil itu sama dengan f aksen x. Nah, tujuannya kita adalah mencari nilai fx-nya, mencari fungsi f-nya, fungsi asalnya itu ya. Nah, ini adalah untuk mencarinya. Nah, ini tadi f aksennya adalah 4x pangkat 3, kita cari fx-nya. Nah, kita coba ini ya. Ketika fx-nya sama dengan x pangkat 4, apakah turunannya sama dengan 4x pangkat 3? Ya, ini memenuhi. Ya, ketika ada fungsi x pangkat 4, kalau di sini turunannya adalah 4x pangkat 3. Dan kita coba lagi fungsi yang lain, x pangkat 4 plus 1. Apakah ini kalau diturunkan menjadi 4x pangkat 3? Ya, benar juga. Ketika x pangkat 4 plus 1 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. Nah, kita coba lagi. X pangkat 4 plus 435. Nah, apakah ini memenuhi? Apakah turunannya adalah 4x pangkat 3? Ya, ternyata x pangkat 4 plus 435 itu turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah, ini kalau kita coba lagi dengan misal kita masukkan dengan bilangan negatif, misal x pangkat 4 min 2 atau min 10, itu hasilnya juga sama, turunannya adalah 4x pangkat 3.
Nah, karena semuanya memenuhi, maka dalam suatu anti turunan itu untuk di belakangnya supaya bisa mengcover semuanya, maka disimbolkan dengan huruf C. Maka efeknya adalah X pangkat 4. Di sini tidak bisa dirubah. Kalau kita ganti dengan 2X pangkat 4 itu nanti hasilnya sudah tidak 4X pangkat 3 gitu ya. Hasilnya ini hanya X sendiri, X pangkat 4, tidak 2X atau 3X atau berapa, hanya X pangkat 4. Kemudian plus C, karena C nya ini bisa 0, bisa 1, bisa negatif 2, bisa 435 dan seterusnya, maka di sini adalah menggunakan C. Karena C nanti nilainya bisa sembarang gitu ya. Nah, nanti ada di bagian tertentu nanti untuk kita mencari nilai C-nya. Kalau di sini secara umum anti turunan itu hasilnya adalah ada plus C-nya. Hasilnya di sini X pangkat 4 plus C, ada plus C-nya. Itu ya. Oke. Nah, itu tadi gambaran tentang anti turunan. Jadi kita mencari nilai atau fungsi yang sebelumnya dengan cara di anti turunan. Nah, ini untuk sebagai latihan kalian, coba silahkan dicari anti turunan dari fungsi berikut. Ini ada f kecil semua ya, fx sama dengan x pangkat 2 min x. Kemudian ada yang nomor 2, fx sama dengan 3x pangkat min 3/4. Ya, ini coba dicari anti turunannya, nanti akan diperoleh fx ya, atau f besarnya. Nah, ini kuncinya sudah saya berikan. Nah, tapi nggak tahu ini yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Ya, misal kalau kalian mengerjakan nomor 1 kok ketemu salah satu dari ini, nah, berarti sudah benar atau sudah bisa untuk mencari anti turunan gitu ya. Ketika mencari nomor 2 ini kok ada di sini, berarti sudah bisa mencari anti turunannya. Tapi kalau masih kurang pas, mungkin angkanya yang nggak pas atau apa, nanti berarti silakan dicoba lagi gitu ya. Oke, tadi mengenai anti turunan. Selanjutnya adalah tentang aturan pangkat. Nah, aturan pangkat di sini adalah ada teorema 1.1. Jika R adalah sembarang bilangan rasional, kecuali min 1, jadi nanti ada pengecualian min 1 ya. Nanti kalau R-nya sama dengan min 1 nanti beda lagi pembahasannya, nanti ada tersendiri. Maka integral dari X pangkat R dx, itu sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Nah, ini plus C nya jangan sampai lupa ini ya. Jadi integral dari X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1. Berarti pangkatnya di plus 1, kemudian pangkatnya tadi itu dibuat per pangkat plus 1. Itu ya, ini untuk cara mencari aturan pangkat pada integral atau anti turunan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa f aksen atau turunan dari f fungsi awal itu adalah f kecil itu ya. Sehingga untuk mencari fungsi asal, f besar adalah fungsi asal, ini kita bisa menggunakan integral atau anti turunan dari f kecil tadi atau f yang diketahui. Itu ya. Nah, anti turunan di sini sama dengan integral penyebutannya, tapi nanti kita akan lebih banyak menggunakan kata integral daripada anti turunan. Anti turunan di sini digunakan untuk menghubungkan bahwa kita sudah membahas tentang turunan, dengan kata lain adalah diferensial. Nah, kemudian kita mencari fungsi asalnya, yaitu anti turunannya, berarti antinya, lawannya, yang dinamakan dengan integral. Sehingga dengan integral kita bisa mencari fungsi asalnya dari fungsi yang sudah diturunkan atau didiferensialkan. Itu ya. Oke, dengan rumus ini yang sudah diketahui dari teorema 1.1, carilah integral dari, ini contoh ya, carilah integral dari fx sama dengan x pangkat setengah.
Oke. Carilah integral dari fx sama dengan x pangkat setengah. Nah, ini untuk mencari f-nya, fungsi asalnya. Nah, integral dari fungsi ini kan menjadi f besar sama dengan integral dari x pangkat setengah dx sama dengan, nah ini x pangkat r plus 1 tadi ya, r nya karena setengah plus 1, kemudian per ini pangkatnya ya setengah plus 1 plus c, ini jangan sampai lupa. Kemudian sama dengan, nah ini kita sederhanakan, setengah plus 1 kan 3/2, ini setengah plus 1 juga 3/2 plus c. Nah, kemudian kita sederhanakan karena ini adalah penyebutnya adalah pecahan, maka bisa kita balik ya, supaya bisa menjadi perkalian yang ada di depan, tidak tumpuk-tumpuk seperti ini ya, sehingga menjadi fx sama dengan 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Artinya yang asalnya 3/2 menjadi 2/3, tinggal dibalik gitu ya, karena berpenyebut pecahan. Oke. Nah, ini latihan 1.2 tentang aturan pangkat tadi ya. Nah, di sini ada latihan nomor 3, yaitu integral dari, tentukan integral dari integral x pangkat 3 plus akar x dx. Kemudian nomor 4 adalah integral dari x min 1 kuadrat dx. Nah, kan dicari, sini sudah ada kuncinya ya. Silakan, nggak tahu ini yang nomor 3 yang mana, nomor 4 yang mana, yang penting ketika kalian mencoba kemudian kok di sini ada, berarti perhitungannya sudah benar gitu ya. Tapi kalau menghitung kok tidak ada di sini, nah nanti silahkan dicoba lagi sampai ketemu ya. Nanti kalau sudah ketemu berarti sudah bisa menerapkan teorema yang sebelumnya tadi. Oke. Ya, mengenai antiturunan atau integral ternyata juga ada sinus kosinus ya. Karena kemarin di turunan juga ada sinus kosinus atau trigonometri, maka di sini juga pasti ada trigonometri gitu ya. Dan sifat-sifatnya masih bisa kita gunakan, yang sifat-sifat identitas trigonometrinya bisa digunakan di sini ya nanti. Oke, kalau teorema 1.2 bunyinya adalah integral dari sin x dx adalah min cos. Nah, integral dari sin adalah min cos, dan integral dari cos adalah sin. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, kalau kemarin kan turunan dari sin adalah cos, nah berarti sama-sama positif. Turunan dari cos adalah min sin. Nah, sekarang jika dibalik, integral dari sin adalah min cos. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Yang ada negatifnya adalah ketika integral dari sin. Kalau integral dari sin itu min cos gitu ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Tentukan integral dari fx sama dengan 2 sin x. Oke, kita kerjakan. Fx ya, untuk mencarinya fx sama dengan integral dari 2 sin x dx sama dengan, nah, 2 ini adalah dari sini, ini 2 tetap karena konstanta. Kemudian min ini dari, karena tadi adalah integral dari sin, maka hasilnya adalah min cos. Nah, min cos, berarti hasilnya adalah min 2 cos x plus c, sehingga fx sama dengan min 2 cos x plus c. Tuh ya. Nah, ini ada latihan tentang integral sinus kosinus. Tentukan integral dari sin x min cos x dx. Kemudian nomor 6, tentukan integral dari t kuadrat plus cos x dx. Ya, ini saya ganti dulu. Ini adalah kita ganti x, ini ganti x ya nanti ya. Nah, ini juga ganti x ya, ketahuan ini ya. Oke, berarti variabelnya adalah bukan t tapi x gitu ya, nanti silahkan cari. Nah, ini silahkan nanti dicoba untuk nomor 5 dan 6, nanti hasilnya apakah seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti perhitungannya sudah benar.
Oke, itu tadi materi tentang anti turunan ya. Silahkan dicoba latihan-latihan yang sudah ada di slide tadi atau di materi yang tadi ini ya, hari ini ya. Ya, selamat mencoba, selamat belajar. Simak video berikutnya.